Bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, untuk ibadah kita di sore hari ini, sebelum kita mulai, saya mengajak kita sekalian arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan ibadah kita di sore hari ini boleh mulai. Untuk itu kepada Bapak Ketua yang telah bersedia untuk memimpin ibadah, kepada Bapak saya persilakan. Bapak Ibu, Shalom. Yang akan kita nyanyikan di saat ini adalah kidung pujian PKJ, dan tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah atau tata kebaktian model B. Bersyukur kepada Tuhan, serukan namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kejadian 50 ayat 15 dan berakhir ke ayat ke-21. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema mingguan untuk pelayanan renungan atau khotbah di minggu ini berjudul Hidup yang Murni dari Lawan Menjadi Kawan. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, lawan menjadi kawan merupakan tanda adanya proses pemurnian dan perubahan hidup menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak mudah terjadi, namun situasi hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan dapat menjadi titik start bagi setiap orang dalam posisinya sebagai lawan untuk kembali berintrospeksi atau mengoreksi diri dan menemukan sisi-sisi hidup yang baik guna menjadikan perubahan pada relasi yang selama ini penuh ketegangan dan perlawanan. Suatu relasi yang lebih dekat, saling mengerti dan saling mendukung layaknya seorang sahabat atau kawan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang hal ini tidak terlepas, baik antara suami istri, anak dan orang tua, atau tetangga dalam persekutuan. Kadang kita memandang seseorang itu sebagai lawan dan menganggap musuh. Beta mengajak Bapak Ibu coba ketemu berpikir, kalau ketemu menjadi lawan, apa yang ketemu pikirkan? Selalu ada rasa benci, tidak mau ketemu, tidak mau bicara, pokoknya yang macam-macam muncul di pikiran. Tapi kalau kita ketemu seseorang yang kita menganggap dia sahabat atau kawan, dari jauh lah susapa, woi gimana, bagaimana, jadi ada suatu sukacita, damai, sejahtera yang ada dalam diri. Sehingga kalau memang kita kadang-kadang memposisikan diri sebagai lawan, itu kita berada dalam suatu kondisi yang tidak nyaman, suatu kondisi gejolak batin yang tidak tentram. Kadang juga tidak tidur sono karena memikirkan persoalan-persoalan dengan lawan. Dan itu menciptakan suasana batin yang bergejolak yang luar biasa. Dan kita sebagai orang percaya, orang beriman, harus dapat keluar dari situasi seperti itu. Dan situasi itu bisa terjadi bila kita merasa kalau menyadari kesalahan atau apa yang kita perbuat terhadap seseorang. Selama kita tidak punya merasa bersalah dan tidak punya sifat memaafkan ataupun saling sapa, berarti itu neraka selalu ada dalam hati kita dari hari lepas hari. Jadi kita tidak bisa berpikir neraka itu adalah satu tempat perapian yang dengan luar biasa penghukuman. Tetapi kita dalam posisi sebagai
lawan, menganggap seseorang sebagai lawan, maka itulah neraka kita. Karena ketentraman batin, bergejolak, rasa kecewa, cemburu, menghina, segala macam ada. Tetapi bila semua orang kita menganggap sebagai kawan, maka damai sejahtera, tanda shalom Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Relasi yang berubah dari lawan menjadi kawan terjadi pula pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana sejarah Yusuf dijual ke saudagar yang datang dari Mesir, dan dia mengalami penyiksaan dari kakak-kakaknya karena dia adalah yang bungsu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni pengaruh situasi global yang menimpa Israel, yakni kelaparan dan kematian ayah mereka. Bagi saudara-saudara Yusuf, keadaan ini sangat mengancam keberadaan mereka yang saat itu ada di Mesir dan di bawah kekuasaan Yusuf. Jadi ketika Yusuf, saudara-saudara tahu, wah Yusuf ini dia sudah jadi penguasa di Mesir, padahal dong siksa dia, dong buang dia, jual dia, tapi akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Dan ini kabar ini sampai ke telinga mereka dalam posisi ayahnya sudah meninggal. Lalu mereka timbul gejolak, wah ini ketemu punya lawan per dia nih, sudah jual dia. Jadi itu gejolak yang timbul dalam hati kakak-kakak Yusuf. Mereka takut ketiadaan ayah dapat mengakibatkan Yusuf tidak peduli lagi, bahkan dapat membalas dendam kepada mereka. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk memahami kesalahan yang telah mereka lakukan dan kesediaan untuk meminta maaf kepada Yusuf. Keinginan ini keinginan untuk meminta maaf dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dengan mengajak pula masyarakat sekitar. Jadi saudara-saudaranya tidak langsung mendatangi Yusuf, tetapi mereka pakai masyarakat untuk datang juga bersama untuk menghadap Yusuf. Kadang-kadang dari kita pun persoalan begitu, kita mau pilih langsung nih, enak lah, mau hati lah. Coba bilang dia, kata bagaimana, kata bisa ketemu kasih, kata bisa bawa sopi, minta maaf. Kadang-kadang kita pakai perantara orang lain. Dan itu yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak berani ketemu Yusuf. Mereka pakai masyarakat di sekitar untuk bisa bersama-sama mereka. Mereka meminta beberapa orang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Yusuf. Bapak-bapak dan ibu yang Tuhan Yesus berkati, penyesalan dan kesediaan mereka untuk merendahkan diri dengan menjadi budak telah menimbulkan rasa haru bagi Yusuf. Jadi dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudaranya datang bahkan minta menjadi budak untuk Yusuf. Jadi itu satu penyesalan dan kerendahan hati yang luar biasa. Jadi tidak hanya minta maaf, tapi biar sudah ketemu jadi budak. Yusuf tidak hanya menerima permintaan maaf dari saudara-saudaranya, ia juga menjaminkan keberlanjutan hidup saudara-saudaranya selama berada di Mesir. Berulang-ulang Yusuf mengatakan, jangan takut. Sebagai upaya ia menenangkan dan meyakinkan saudara-saudaranya tentang perasaan dan pikiran kepada saudara-saudaranya. Ia tidak membenci apalagi mendendam mereka. Ia meyakini perjalanan hidupnya terjadi dalam rancangan Allah. Mereka telah mereka-rekakan yang jahat bagi Yusuf, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Jadi kadang-kadang ketemu pikir masalah besar datang menimpa itu suatu hal yang keterpurukan yang luar biasa. Tapi bisa saja itu rencana Allah terhadap ketemu hidup. Kalau saudara-saudaranya tidak jual dia ke pedagang saudagar, mungkin Yusuf juga tidak ada dalam suatu pemegang kekuasaan yang luar biasa saat itu. Orang kedua dari Raja Firaun yang menangani seluruh Mesir pada saat kelaparan dan berkelimpahan. Dia dipercaya dan itu terjadi. Jadi kadang masalah datang, ya kita harus bersyukur. Jangan kita kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, orang itu berdosa kok dia punya harta melimpah, dia hidup baik-baik saja. Katong ini susah bayang tikam lutut setiap hari, tapi
Katong hidup masih susah terus. Ya, jadi ini seperti pengalaman yang Yusuf rasakan. Dia tidak pendendam, dia minta maaf, dan dia mengakui bahwa kalau peristiwa itu tidak terjadi, dia tidak menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yusuf kemudian merespon saudara-saudaranya dengan mengatakan, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf menyebut dirinya sebagai pengganti Allah, artinya Yusuf berada di bawah kekuasaan dan kendali Allah. Ia yang merencanakan berada di bawah kuasa dan kendali Allah. Ia yang mencanangkan dan menuntun kehidupan Yusuf sebagaimana yang telah terjadi. Untuk itu Allah menghendakinya untuk menapaki jalan kehidupan yang sulit. Sekalipun kesusahan itu datang dari perbuatan saudara-saudaranya. Berdasar pada imannya, Yusuf membangun perspektif baru tentang apa yang telah ia alami, dan itu baik baginya dan bagi saudara-saudaranya. Sebab jika tidak demikian, kasih dan keselamatan Allah kepada keluarganya dan seluruh bangsa Israel tidak dapat dinyatakan. Dengan demikian, melalui kehidupan Yusuf, janji keselamatan dan pilihan Allah terhadap Israel dapat terus digenapi. Sebagai makhluk sosial, kita dituntut untuk dapat berinteraksi dan membangun hubungan dengan setiap orang. Namun perbedaan pada masing-masing orang, termasuk keinginan dari diri sendiri, dapat menjadi tantangan terbangunnya relasi yang harmonis. Sebab jika tidak dikelola dengan cara hidup saling menerima dan saling menghargai, maka relasi yang kita bangun menjadi relasi yang saling berhadap-hadapan atau bertentangan satu sama yang lain. Orang lain dapat dilihat sebagai lawan. Jadi kalau tidak ada relasi, kalau makhluk sosial ini kan itu saling berkomunikasi. Kadang-kadang di kehidupan kita itu, kita manusia ini makhluk sosial, tapi kita bikin diri seperti bukan makhluk sosial. Seperti Tarsan. Tarsan itu hidup di hutan dan dia hanya berinteraksi dengan hewan-hewan. Jadi dia tidak curhat, tidak menceritakan problem kehidupannya, dia tidak humanis. Tapi kita sebagai persekutuan pelayanan laki-laki, apalagi dalam sektor kita sebagai makhluk sosial itu, kita harus saling berkomunikasi, saling membangun percakapan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, membangun persekutuan yang indah dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Katong selalu orang bilang baku malawang yang sing ada ampun, sing ada ujung pohon. Akhirnya baku melong kecil jadi baku melong besar, lalu dianggap sebagai lawan. Padahal itu hal-hal kecil yang bisa kita atasi. Untuk itu dibutuhkan kesediaan kita untuk terus memurnikan hidup atau hidup benar terkait dengan menjaga relasi tersebut. Seperti saudara-saudara Yusuf, setiap orang percaya harus bisa memiliki kesediaan meminta maaf jika tahu telah melakukan kesalahan. Begitu pula kita harus menjadi seperti Yusuf yang mau menerima permintaan maaf dengan penuh ketulusan dan menunjukkan tidak ada rasa benci dalam hati dengan menolong saudara-saudaranya. Sama seperti Yusuf, kita juga harus bisa membangun cara pandang yang benar terhadap perjalanan hidup yang sulit. Tuhan setia merancangkan kebaikan bagi hidup kita, bahkan sekalipun untuk itu Ia menggunakan juga tantangan dan ancaman bagi kita. Demikian refleksi renungan singkat di sore hari ini. Ubun naflahar ita di tinemon. Amin. Tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhan, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu, jadilah utusan-utusan yang siap bersaksi di dalam dunia.
Topanglah kami dengan janji berkat Tuhan. Terimalah janji berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah di dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin. 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 Ibadah kita di sore hari ini selesai, dan selamat sore, shalom. Shalom.